dari ahli sunnah wal jamaah juga. Yang jelas tidak demo katanya, Ustaz. Yang jelas apa? Tidak demo. Oh itu kurangnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak demo. Iya. Cuma itu saja. Iya. Yang ambil baiknya buang buruknya kata. Kalau dia mengatakan itu bagus sebetulnya. Kalau dia sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu jadi masalahnya. Masalahnya dia belum mampu. Nanti yang dia sangka baik ternyata buruk. Tapi dia tidak punya ilmunya. Sehingga dia kira itu baik padahal buruk. Contohnya saja. Karena dia mantan pemusik dulu. Kemudian hijrah. Oh itu ustadz itu tidak demo. Itu tapi dia menghalalkan musik. Itu di mana dia tahu itu bilang baik. Jelas-jelas itu ijma'nya ulama qatibatan. Pendapat sudzus itu yang mengatakan itu halal itu ada. Tapi begitulah. Ada orang yang tergelincir kita maklumi. Itu manusia biasa. Tapi gimana dia tahu itu baik atau buruknya? Di mana dia tahu? Ambil baiknya buang buruk itu bagi yang bisa menimbang. Orang yang mempunyai ilmu. Dan itu kita tidak pungkiri itu. Jadi itu tidak mutlak salah itu kaidah. Itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak boleh. Jatuhnya nanti apa? Belajar sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau soal musik, nah tidak boleh dengar Ustadz ini. Ini keras ini Ustadz. Ambil Ustadz yang membolehkan. Nah, masalah apa lagi? Masalah tahlilan misalnya. Oh ada Ustadz ternyata punya dalil juga. Ambil Ustadz itu. Dia juga tidak demo jadi aman. Tidak bisa seperti itu orang belajar. Belum lagi masalah akidah yang lainnya. Waduh, kacau nanti dia beragama itu. Maka dulu para ulama salaf mengatakan, inna hadzal ilmu dinun fantur amman ta'khudz dinahum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah agama yang kalian akan pegang. Maka lihat-lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Begitu juga Ibnu Umar berkata, dinukum damukum. Ya, agama kalian ini darah kalian. Maka hati-hati. Jadi tidak bisa orang sembarangan. Ya kalau perkara dunia saja dia seleksi, pergi ke pasar cari tomat tidak sembarang dia masukkan ke keranjang, dia pilih-pilih mana yang segar, mana yang busuk dia buang. Itu perkara dunia saja seleksinya bukan main. Tapi pas perkara agama, ya ambil baiknya buang buruknya itu dari mana? Yaitu pasti berdasarkan hawa nafsu itu, tidak mungkin tidak. Kecuali kalau dia memang sudah punya keahlian dalam hal itu. Kalau dia sudah punya keahlian, naam silahkan. Antum baca buku ini, tahu antum menyimpangnya dan antum bantah. Nah itu baru bagus itu. Tapi kalau antum ya cuma dengar-dengar yang ada antum kena syubhat. Dan syubhat itu kalau sudah masuk, susah keluarnya. Ribuan hadis dan Al-Quran yang dia hafal itu belum tentu mampu mengeluarkan itu syubhat dalam hatinya. Jadi itu berbahaya sekali ya bagi orang yang penuntut ilmu pemula. Kalau dia belum memiliki ilmu, jangan dia menggunakan kaidah itu. Itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya bagi ilmunya itu sendiri. Karena bisa jadi dia nanti menjadi orang zindik dalam beragama. Dia cari-cari kelemahan, keringanan. Setiap ustadz itu mesti ada ketergelincirannya. Tapi beda hal kalau itu ustadz memang jelas ya akidahnya, jelas manhajnya, jelas agamanya. Dan tidak kita suruh orang ini ke satu ustadz saja atau dua ustadz saja. Tidak. Silakan ambil ilmu dari ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada tauhid, mengajarkan kepada sunnah. Ya, dan kita tidak menyuruh orang kepada satu orang ustadz saja, tidak. Tapi kita katakan prinsip ambil baiknya buang buruknya ini tidak berlaku untuk orang-orang yang awam yang kemudian mengambil ilmu yang menurutnya ini bagus, oh ini ahli Quran, ya bisa hafal Quran dari nomor-nomornya, pojok kiri, pojok kanannya misalnya. Ini hafal hadis, misalnya sekian hadis dia hafal, belum tentu. Kalau pemahamannya bermasalah, ya bermasalah. Tidak bisa diambil ilmu darinya. Jadi, kalau memang ustadznya itu jelas, akidahnya, jelas manhajnya, maka silahkan diambil. Itu tidak berlaku itu larangan itu tadi. Tapi kalau dia terapkan ini untuk umum, yang cuma patokannya cuma tidak demo, itu bahaya itu. Sebisa dia ya nanti jadi zindik nanti. Ya, beragama sesuka hawa nafsunya. Nauzubillah. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan. Yang agak lebih berat lagi pada ini kalau bisa. Karena ini sudah cukup membuat saya keringat ini jawabannya. Subhanallah, berat ini pertanyaan sebetulnya. Karena ini kaidah itu sangat dibela sekali oleh orang-orang sebelah itu. Ambil baiknya, buang buruknya. Ustadz, bagaimana hukumnya mengambil ilmu dari Ustadz Fulan? Dia bilang ambil baiknya, buang buruknya. Ustadznya sendiri langsung bilang itu saya dengar. Tapi ya,
Begitulah, kita harus menyampaikan kebenaran itu benar walaupun pahit. Walaupun orang-orang tidak suka dengan pernyataan kita. 6. Silakan.